dalam mengkonfirmasi dan beberapa dan karena kita bisa jadi DPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tadi di majelis tidak ada pendapat. Halo, selamat siang sahabat Kompas.com, dan hari ini kita bertemu lagi di Gaspol yang berbeda. Ini kali ini kita nggak live tapi kita tapping, dan tamu kita hari ini cukup istimewa, spesial, sosok yang pasti sudah banyak dikenal khususnya warga Tangerang Selatan ya. Karena ini dulu adalah mantan wali kotanya yang cukup cantik ya, bersinar, berwibawa, yang juga akan ngobrol bareng sama saya pada hari ini 1 jam 2 jam ke depan, yang pasti kita bakal asik-asikan karena mungkin nih nanti ada isu-isu bakalan merapat ke DKI Jakarta di 2024. Nanti kita langsung tanyakan aja. Selamat siang Bu. Selamat siang Airin Mas Rahmidiani. Tata. Halo Bu. Teman-teman di studio dong. Ya, gimana Bu untuk hari-harinya sekarang diisi dengan apa nih Bu Airin? Kesibukannya nih so far. Iya, yang pasti saya kembali lagi jadi notaris sekarang. Karena sebelumnya juga kan saya notaris profesi saya kemarin hampir 10 tahun ya, 10 tahun lebih saya cuti sebagai notaris dan PPAT. Dan sekarang alhamdulillah saya diminta oleh Pak Ketum kami, Bapak Erlangga Hartarto, untuk aktif di pengurus pusat Partai Golkar bidang perempuan, dan kebetulan saya pegang organisasi saya yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Berarti masih cukup sibuk setelah tidak menjabat sebagai wali kota Tangsel. Alhamdulillah masih ada banyak aktivitas yang saya lakukan sehingga ya kita bisa banyak melakukan kegiatan baik pekerjaan maupun juga kegiatan sosial yang lainnya. Plus juga saya sebagai di Tangerang Selatan kan masih ketua PMI Tangerang Selatan, taekwondo dan yang lain. Ya itu jadi masih cukup sibuk ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti setelah pensiun ini kok pensiun setelah turun ya ini apa namanya jadi nggak sibuk gitu ya Bu. Karena kalau di dunia politik mungkin belum pensiun tapi menunggu hal yang lain lagi. Nah, kita akan membacakan sedikit soal profil Bu Airin. Jadi Bu Airin ini pernah dinobatkan sebagai Mojang Provinsi Jawa Barat tahun 95 dan Mojang Parahyangan Kodia Bandung tahun yang sama. Kemudian Putri Pariwisata dan Putri Favorit dalam ajang Putri Indonesia tahun 96. Putri Indonesia Bu. Kemudian SD sampai SMP aktif pramuka, SMA paskibraka dan OSIS. Kuliah juga aktif jadi senat di kampus. Jadi memang aktivis juga di kampus itu ya. Background keilmuannya S1 di Unpar, Fakultas Hukum, kemudian S2 Unpad Hukum. Aktif di dunia kenotarisan, tadi Bu Airin udah mengatakan hal yang sama sebelum terjun di dunia politik, dan sekarang kabarnya sedang lanjut S3 Unpad ya Bu. Doanya mudah-mudahan segera selesai. Amin. Tahun ini atau targetnya tahun ini? Oh iya. Kemudian di tahun 2007-2008 ikut Pilkada Kabupaten Tangerang berpasangan dengan Pak Jazilul Juwaini, tapi kalah melawan Pak Ismet Iskandar dan Rano Karno. Kemudian menjabat sebagai wali kota Tangsel pertama di tahun 2011. Jadi setelah kalah justru dapat barokah ini Bu ya. Di 2011 justru menang dan memimpin Tangsel 2 periode. Gimana baru turun kan 2021 ya Bu ya? Atau? Selesai 2021 ya. Iya. Dan masih menjabat sebagai Ketua PMI Tangsel 2020-2025 dan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar sampai 2024. Kemudian Bu Airin ini juga memiliki seorang suami. Ya ini yang sering terdengar teman-teman media ini Bu. Ada TBK Wardana atau Pak Wawan, dan adik ipar dari mantan Gubernur Banten Atut Josia. Seperti itu. Mungkin ada yang salah Bu dari profil? Saya punya 2 anak. Oh iya, punya 2 anak, lupa. Bisa dikenalin Bu, nama anak pertama cowok ya Bu ya? Yang pertama laki-laki Givari, Tubagus Givari Al-Sari Wardana, dan yang kedua Ratu Giafira Marhamah. Insya Allah sekarang baru mau kuliah di tahun ini. Kalau Givari sekarang lagi sekolah S2. Oh, berarti kelahiran tahun 98 dan 2004. 2004. Iya. Lahir tahun segitu aja udah kuliah, kita berasa
Ya saya sebagai generasi yang berseumuran dengan Jadi saya nggak berasa yang paling tua gitu kan? Iya. Saya selisih kelahiran sama anak ibu yang pertama tuh mungkin berapa bulan aja. Saya sudah berkarir di Kompas. Iya. Jadi nggak berasa saya tua sendiri ya? Iya Bu, jadi ya memang itulah Bu. Kalau ibu sama saya berarti selisihnya kayak ibu dan anak kan. Kayak masih Iya, muda bisa. sekali. Ya. Nah kita akan langsung masuk ngobrol-ngobrol di sesi yang pertama teman-teman, dan juga sudah ada banyak pertanyaan Bu nanti dari netizen yang mungkin bisa kita jawab juga di sesi-sesi berikutnya. Nah kita mau ngobrolin dulu soal sosial media dan aktivitas Bu Airin. Bu Airin ketika tuh sebenarnya lihat dari sosmed Ibu itu banyaknya soal aktivitas dan kegiatan Ibu, tapi banyak yang kepo juga sebenarnya hobi Ibu di luar dunia politik, di luar dunia keorganisasian itu apa sih Bu? Yang pasti saya bahas dulu soal, karena tadi ada lihat catatannya Instagram ya. Jadi saya aktif di Instagram, sebenarnya saya terus terang jujur saya yang nggak begitu senang dengan dunia maya, karena dunia nyata saya aja udah pusingnya minta ampun. Iya. Tapi saya tertarik pada saat anak saya yang kecil, Gevira waktu itu dia main Instagram, terus dia banyak followernya. Ya udah ibu bikin deh, ternyata saya dalam waktu singkat follower saya banyak, dan dengan penuh percaya diri deh ibu menang ya. Pas lihat teman-teman yang lain lebih banyak followernya gitu kan. Iya. Dan ya itu jadi hal yang memang saya masih suka ada tuh kadang-kadang di Instagram saya, ibu kita bantu untuk mengelola Instagram ibu ya katanya. Nanti ketahuan banget memang saya yang upload dan yang lainnya. Dan yang pasti pada saat hal tertentu ternyata ada banyak manfaatnya juga gitu kan, untuk kangen kerinduan ke masyarakat pada saat sekarang ini. Dan bisa dilihat sebenarnya saya lebih aktif tuh sekarang di main Instagram karena bisa jadi penyambung komunikasi dengan teman-teman SMP, SMA maupun juga kuliah, terus juga ditambah juga dengan teman-teman masyarakat yang ada di Tangerang Selatan yang sekarang ini hampir setahun lebih kan saya udah tidak menjabat lagi di sana. Dan yang pasti kesibukan saya sekarang dan juga bisa menularkan hobinya lagi, yaitu sekarang ya sepedaan, terus olahraga. Ya senang aja sih, waktu pas di awal kan banyak teman-teman pada saat COVID jadi hobinya masak dan lain-lain. Pernah coba sih, cuman karena nggak berhasil ya sudah nggak jadi hobi karena nggak bisa masak gitu kan. Berarti di masa-masa pandemi itu justru Ibu sempat mencoba untuk hobi yang lain sama seperti. Iya, jadi saya banyak terinspirasi terus terang karena kita banyak sebetulnya nggak work from home juga ya bagi kita kepala daerah pada saat itu kan, karena memang kita harus terjun langsung ke masyarakat, bahkan sering banyak meeting pagi, siang, sore kita turun di lapangan, malam kita zoom meeting dengan seluruh dinas. Nah pada saat di sela-sela saya work from home itu banyak hal yang banyak belajar dari Gevira ya, banyak melakukan aktivitas olahraga bareng, masak bareng saat itu, dan ya alhamdulillah olahraganya sekarang ya jalan terus ya. Oke, berarti bersepeda itu jadi salah satu opsi ya. Dulu seneng, tapi sempat tertunda ya, tertunda. Apalagi itu di awal-awal sebelum jadi wali kota, saya senang sepedaan. Pas jadi wali kota, sepeda jadi bagian aktivitas saya dengan seluruh kepala dinas dan yang lain untuk memantau program kegiatan. Contoh misalnya kita sepeda keliling Setangsel, kita lihat nih mana jalan rusak dan yang lainnya. Tapi lama-lama kepala dinas saya banyak yang nggak ikutan tuh, mereka nggak kuat bersepeda. Akhirnya terakhir di akhir masa jabatan saya nggak sepeda, untuk lihat lokasi saya naik motor. Saya naik motor karena ternyata lebih cepat juga secara waktu. Nah pada saat kemarin selesai, ya sekarang aktivitas sepedaan lagi. Iya. Sendirian aja sih, karena memang saya bukan yang cepat, jadi ya saya aliran slow motion gitu. Jadi lebih senang. Kalau banyak kan malah kitanya nggak enak dan bahkan sering tertinggal biasanya. Iya. Nah berarti hobi itu adalah tadi sepedaan yang kemudian muncul. Nah tapi menarik melihat bahwa Ibu itu justru terinfluence oleh anak kedua Ibu untuk membangun Instagram. Berarti bikin Instagram itu di tahun berapa Bu mulai? Awal-awal mulai booming ya, saya bahkan nggak tahu ada Instagram tuh, taunya dari Gevira tahunya gitu. Terus setelah itu sempat terhenti karena saya merasa bahwa saya bikin Instagram butuh kepentingan pribadi saya, bukan aktivitas kegiatan. Karena kalau aktivitas sebagai wali kota kan ada humas Pemkot gitu kan, makanya saya kasih link di atasnya tuh linknya Pemkot Tangsel gitu kan, lebih ke pribadi saya. Tapi lama-lama jadi orang tahu banget tentang diri kita yang kita nggak upload biasa, jadi ada hal yang lain. Saya sempat agak males juga tuh saya upload semuanya gitu kan, upload semuanya. Tapi
Ya selesai, karena aktivitas saya kan sudah diatur dan dikelola program kegiatan saya di pemerintah. Karena buat saya ya pribadi saya pun juga nggak begitu banyak yang saya upload juga gitu. Nah selesai saya jadi wali kota, saya aktif di KPPG, saya aktif di Partai Golkar dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kadang saya bisa repost aja yang punya teman-teman pas saya ada di situ. Oh Terus iya saya iya lebih iya. gampang lagi. Kayak kemarin waktu janjian sama Mas Budiman itu Iya, juga ya Bu iya, ya. betul. Di post juga saya Iya, lihat itu. iya. Nah, apa Bu? Banyak juga nggak Bu manfaat yang kemudian misalnya teman-teman ini pada curhat nih. Kalau kita misalnya berkaca dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil itu kan Instagramnya nyala banget tuh Bu. Jadi kadang Iya. buat tempat curhat Iya, anak-anak muda iya, juga gitu. iya. Nah Bu Airin banyak juga nggak sih Bu komentar-komentar atau Iya. chat-chat dari teman-teman masyarakat mungkin warga Tangsel yang masih kadang kan masih belum move on juga ada kan Bu. Ibu udah turun setahun kemudian sudah digantikan tapi masih ada yang curhat gitu ada Bu di Iya. Instagram. Kalau saya terus terang saya nggak pernah baca komen dan yang lainnya Yeah. karena kadang-kadang kita masih harus menata hati Yeah. menata hati kita. Nah tapi pada saat ada hal yang penting pasti saya forward ke wali kota Wali yang kota. sekarang, ke wakil wali kota atau kepada instansi yang terkait Yeah. untuk segera ditindaklanjuti. Tapi ya saya langsung kasih nomor telepon kontak yang ada di situ. Jadi lebih ke situ. Kalau iya. dulu sebetulnya waktu saya jadi wali kota, media sosial hanya bagian dari kita berkomunikasi dengan masyarakat. Saya setiap Jumat dulu selalu bikin open office kan dari jam 8 pagi sampai jam 11 sehingga masyarakat bisa datang langsung menyampaikan di samping surat resmi, di samping juga melalui aplikasi siaran Tangsel, masyarakat bisa menyampaikan dan yang lainnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang ini apa yang bisa saya lakukan? Media sosial bagian dari yang bisa kita bantu Yeah. membantu kita untuk penyambung komunikasi walaupun memang kadang tidak semuanya karena terus terang sekarang saya udah nggak ada lagi kewenangan yang bisa saya lakukan. Paling juga saya hanya menyampaikan saja, menyampaikan. Saya berbeda dengan dulu kan pasti saya segera tindak lanjut Menjadi jembatan kalau sekarang Iya, hanya sekedar betul. seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah Bu ini juga Iya. ada pertanyaan bahwa nggak cuma Instagram nih, ada sekarang itu kan juga lagi nge-hype, lagi rame itu kan TikTok ini Bu. Iya. Orang yang pakai joget-joget gitu. Pak Erlangga kan juga Iya. aktif banget Bu di TikTok Iya. kemarin kan. Ya tanya Ronaldinho kan, gol paling berkesan. Gol kan. Pak Erlangga juga Iya. cukup mencoba untuk ngeblend situ bermain di TikTok. Bu Iya. Airin ada keinginan nggak? Terus terang yang bikinin Vika nih yang suka bikinin TikTok bikin Oh. masukin saya untuk upload aja karena sama Vika karena kalau saya standar begitu aja gitu. Oh, Terus terang iya, saya iya, bukan iya. yang kreativitasnya kurang kali atau gimana gitu kan. Kalau TikTok kayaknya mesti Effort, Bu. Iya, Iya. mesti tahu ini, bisa joget, bisa apa yang lainnya gitu kan. Saya pernah ngajakin kembali lagi ke anak saya gitu kan karena mereka kan bener-bener yang ngikutin banget Iya. ya gitu. Udah ibu gak usah deh, ibu gak pantas deh, ibu gak usah gitu. Oh, gitu ya. Saya diem aja. Iya. Malah langsung dikritik di awal sama anak ya Bu ya. Iya. Tapi emang Pak Erlangga itu juga cukup luas sih Bu, kami lihat itu ya. Itu kadang-kadang kayak gitu-gitu dibahas nggak Bu di rapat partai gitu, luas dong kayak saya gini. Atau ada arahan khusus dari Pak Erlangga gitu. Mari para kader ya kan untuk bermain sosial media Iya. gitu. Yang pasti untuk 2024 pasti akan ada berbeda. Oke. Jadi media sosial akan sangat-sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi saya kan ikut kontestasi dari 2006 ya. Ya. Pilkada pertama kali zaman Bu Atut dulu, terus setelah itu kan ada terakhir 2014 karena kita bahasnya pileg pilpres 2014 dan 2019 maupun juga pilkada. 2024 ini pasti akan sangat-sangat berpengaruh karena kan generasi anak-anak yang akan memilih itu kan generasi yang sekarang banyak menggunakan media sosial. Dan kita lihat kecenderungan kita hari ini pun ya kalau zaman dulu kita baca koran pagi, sekarang kita pasti baca bisa kompas.com, kita baca apa. Zaman dulunya lagi kita nonton TV, sekarang udah main YouTube dan yang lainnya. Pasti akan sangat berpengaruh. Jadi mau tidak mau, kita pun juga di Partai Golkar meminta agar semuanya agar aktif di media sosial. Yang notabene saya tadinya nggak begitu suka medsos juga, kadang-kadang saya nggak begitu bikin Instagram buat ngepoin orang gitu. Sekarang ya mau nggak mau kita harus aktif di situ karena bagian dari penyambung komunikasi dan dari efektivitas waktu, ruang pun juga ternyata medsos kan sangat berpengaruh. Jadi siapapun mau jadi politisi nanti untuk pilek pilkada, wadah medsos ini penting untuk dilakukan. Itu seringkali disampaikan di dalam rapat. Ya, tergantung dari kita untuk bisa
bisa menggunakan itu atau tidak. Dan saya melihat memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ataupun teman-teman di DPP bahwa pentingnya sebagai seorang politisi sekarang ini, atau bukan hanya politisi ya, profesi apapun lah, profesi apapun sekarang media itu sudah sangat terbuka sehingga kita bisa menyampaikan siapa diri kita dan bagaimana kita. Ya. Akhirnya memang ada strategi khusus atau ada ini khusus ya Bu ya. Permintaan khusus bahwa ini memang nanti kelompok muda ini tuh sangat banyak dan memang arahannya memang sosmed ini penting, memegang pengaruh yang penting juga gitu. Saya lihat nggak hanya Partai Golkar ya, partai lain juga sama, bahkan konsultan politik kalau saya lihat juga kan selalu berbicaranya seperti itu. Seperti itu, kalau dulu kita kerjasama dengan media-media gitu kan, kalau mau kita pencalonan apapun, kalau sekarang kan dimulai dari kita yang akhirnya menjadi sumber kan untuk media. Gitu. Bu, ini izin boleh dikutip nggak? Sering gitu tuh Bu. Nah Bu, ini cukup menarik juga melihat background Ibu kan tadi ada pramuka, kemudian OSIS, kemudian paskibraka, kemudian di satu sisi tertentu jadi mojang nih Bu, kemudian putri Indonesia itu ya. Ini kan dua hal yang berbeda, satu tuh tegas-tegas, kaku-kaku gitu kan, siap-siap, yang satunya harus luwes gitu, harus cantik. Nah, gimana tuh Bu ceritanya bisa menjalani dua bidang yang berbeda ini dalam satu waktu yang hampir sama gitu? Ya, jadi kalau saya lihat dari kecil memang saya senang aktif. Jadi mulai dari pramuka, SD, SMP, SMA beralih jadi paskibraka. Dan juga pas kuliah saya ikut dalam dunia dunia model dan lainnya gitu kan. Jadi saya melihat bahwa memang setiap anak itu, kalau saya lihat sekarang karena saya udah jadi orang tua nih sekarang, rasa mencoba dan rasa ingin tahu itu ada. Dan alhamdulillah saya dikasih jalannya untuk mencoba sesuatu yang positif tentunya. Mulai dari pramuka kita aktif terhadap hal-hal kepramukaan kita, dasa dharma dan yang lainnya. Dan pada saat saya paskibra sesuatu yang berbeda kan, sesuatu yang berbeda, kedisiplinan, bagaimana kita menaikkan, menurunkan bendera yang mungkin hal simpel ya, karena bercanda teman-teman ngapain sih latihan baris-baris terus gitu kan, panas-panasan yang lainnya. Tapi bagaimana kita menjaga kekompakan, irama, nasionalisme dan yang lainnya. Itu banyak hal yang bermanfaat untuk saya. Nah, pada saat saya kuliah di Universitas Parahyangan Bandung, saya diajak teman untuk ikut dalam kegiatan Mojang Jajaka. Saya melihat bahwa ini sebuah tantangan baru tentunya buat saya yang waktu itu baru masuk jenjang dunia kuliah di tingkat 1. Dan saya melihat juga banyak hal yang kita bisa manfaat karena pada saat tes lomba itu kan nggak cuma dilihat fisik aja. Kalau fisik saya belum tentu menang juga gitu kan, karena banyak yang lebih baik lagi. Tapi pada saat ada satu tantangan tidak hanya fisik saja, tapi bagaimana pengetahuan kita tentang kepariwisataan, karena kita sebagai Mojang Jajaka Bandung ataupun Jawa Barat, kita harus mampu menjadi duta pariwisata pada saat itu. Nah ya udah saya ikut aja, saya coba dalam sesuatu yang baru juga nih buat saya. Tambah lagi ada aktivitas baru karena kan saya udah nggak begitu aktif di Paskibra waktu itu. Saya aktifnya hanya di Senat di Unpar pada saat itu. Nah setelah selesai dan alhamdulillah menang, saya dapat penugasan untuk sosialisasi kampanye tentang pariwisata Kota Bandung maupun juga Jawa Barat. Ada ajakan juga untuk ikut Putri Indonesia. Kalau Putri Indonesia lebih kepada hal bahwa Paskibra saya pernah ikutan hanya tingkat provinsi saja. Setelah itu saya ingin nyoba juga gimana sih rasanya kalau lomba di tingkat nasional, karena kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke, saya bisa banyak teman, pergaulan dan pengalaman yang dulu saya pengen coba di Paskibraka nasional belum berhasil, cuma tingkat provinsi, maka saya coba di Putri Indonesia. Beda juga ternyata kan suasananya dan yang lainnya, tapi alhamdulillah saya merasakan betul bagaimana kekompakan teman-teman finalis pada saat itu. Jadi kalau yang lain udah memang backgroundnya pernah ikutan cover girl, pernah jadi ikut majalah sampul atau apa gitu kan zaman dulu tuh. Saya sendiri ya dari Paskibra yang belum pernah belajar, masih hijau gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman kompak ngajarin saya dari catwalk yang tadinya baris berbaris jadi yang harus jalannya beda gitu kan, itu juga sesuatu yang baru. Alhamdulillah. Jadi banyak hal yang menurut saya akhirin hari ini terbentuk karena dari tahapan fase proses kehidupan itu kan sebagai sebuah ujian, tantangan dan yang lainnya, bagaimana kita mengambil hikmahnya. Pada saat kita belum berhasil, maka ada keberhasilan di depan, yang penting kerja keras dan kita bisa tahu apa yang kita mau. Yang penting senangin dulu apa yang kita senangin. Jadi pada saat memang saya hanya mengejar waktu itu pengalaman saya di Putri Indonesia, ya saya nggak berlanjut juga di model dan yang lainnya.
Tapi katanya itu sempat jadi 10 besar ya Bu? Alhamdulillah 10 besar dan Oke. alhamdulillah juga dapat gelar pariwisata dan juga favorit waktu itu. Oh. Iya. Nah Bu, kalau kita bicara soal Putri Indonesia dan kemudian bahkan sudah sampai 10 besar. Artinya kan sebenarnya tawaran-tawaran setelahnya entah menjadi model atau pemain film ya kan, video klip dan lain-lain pasti banyak dong Bu. Setelah tadi modeling, dari Paskibraka modeling, kemudian senat, kemudian lulus sebagai notaris ya Bu ya. Dan kemudian terjun ke dunia politik. Ini kayaknya kan serba kesana kemari banget nih gitu kan. Atau sebenarnya ada, Bu Airin melihat ini ada satu kesamaannya nggak sih Bu? Ada, saya lihat ada. Setelah saya lihat, ya saya nggak pernah punya mimpi untuk jadi kepala daerah atau terjun dalam dunia politik. Oke. Tadi yang saya sampaikan ke Mas Tatang, bahwa cita-cita saya satu, bahwa saya bisa jalanin semuanya. Dalam arti bahwa saya selesai sekolah, saya pengen kerja. Terus kita pengen bentuk rumah tangga, membangun rumah tangga, punya anak dan yang lainnya. Karena saya melihat sosok dari ibu bapak saya maupun juga dari kakek nenek saya. Karena saya hidup oleh kedua orang tua saya dan juga kakek nenek saya membentuk diri saya seperti hari ini. Dan saya melihat bahwa bagaimana saya bisa bekerja, tapi saya bisa seimbang semuanya gitu kan. Makanya kenapa saya ambil notaris. Notaris kan sebetulnya lebih kepada hal kita kerja tapi waktunya kita yang mengatur gitu kan. Sama kepala daerah juga dengan kesibukan kita, tapi kan kita yang mengatur semuanya gitu kan. Walaupun nggak ada hari libur Sabtu Minggu, tapi kadang kita bisa libur di hari biasa karena Sabtu Minggu kita nggak libur dan yang lainnya. Nggak ada jam 8 sampai jam 5, kita kan 24 jam bekerja dan yang lainnya. Nah, pada saat aktivitas saya pun juga sama. Dari kecil saya pramuka, saya senang ketemu masyarakat, ketemu orang. Pada saat Paskibra juga sama, dan pada saat saya kuliah sama. Plus demikian juga waktu saya ikut Mojang dan juga ikut Putri Indonesia juga sama, karena saya ingin kita kasih manfaat untuk orang banyak dan kita mendapat pengalaman baru. Nah, pada saat terjun dunia politik juga sama. Pada saat tahun 2006 saya ikut bergabung dengan keluarga besar untuk mengusung dan mendukung Bu Atut sebagai gubernur, dan itu pilkada pertama kali. Tentunya harus mengenalkan sosok figur kepala daerah sebagai calon untuk dikenalkan ke masyarakat. Jadi saya mewakili Tangerang Raya untuk bisa bertemu dengan masyarakat, dan alhamdulillah ya kita bisa silaturahmi, kita bisa kenal banyak orang, kita bisa melakukan aktivitas yang positif dan yang lainnya. Nah, selesai Bu Atut menang sebagai gubernur, pada saat itu saya terus masih menjalin hubungan silaturahminya. Sampai hari ini pun juga sama. Kegiatan saya di KPPG itu juga sama. Saya ketemu masyarakat, ketemu perempuan-perempuan hebat Golkar di beberapa provinsi, kabupaten, kota yang dulu mungkin saya belum pernah ketemu, dan semangatnya juga sama. Jadi menurut saya linearnya itu ada walaupun nggak kesana kemari, tapi tujuannya sama, yaitu bisa bekerja, bisa memberikan manfaat, dan juga tentunya juga bisa kenal sama banyak orang. Ya, dan fleksibilitas waktu tadi itu ya Bu ya yang diinginkan. Emang kalau dari backgroundnya Bu Airin memang kalau kata orang Jawa tuh nggak bisa anteng Bu ya, beraktivitas terus, jadi dari kecil udah mulai pramuka dan kemudian berlanjut mungkin sampai sekarang. Baru sadar. Iya Bu, kayak kata orang Jawa tuh nggak bisa anteng Bu Airin. Pengennya bekerja terus. Gitu. Sacet-sacet gitu kan. Nah, kemudian ini nih Bu, ngomongin soal politik Bu. Ibu pertama kali tadi kan ikut pilkada kontestasi di 2008 dulu ya Bu yang pertama. Iya. Yang 2007 atau 2008 saya lupa. Itu untuk Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang kemudian kalah nih Bu. Kemudian maju lagi nih. Tidak menyerah di kontestasi kota Tangsel yang kemudian waktu itu masih menjadi satu daerah berkembang yang baru gitu. Setelah kalah, kenapa waktu itu pilihannya tidak menyerah? Dari pilkada kabupaten itu membentuk diri saya banyak belajar. Jadi selesai pilkada kabupaten, pilkada gubernur, pilkada kabupaten, saya nggak berhenti. Saya nggak diam, terus saya ngapa-ngapain, tapi silaturahmi itu masih terus saya jalankan. Apalagi waktu itu kan tugas jabatan saya sebagai notaris pun juga di wilayah Tangerang Selatan. Jadi sering banyak interaksi dengan masyarakat. Pembentukan kota baru yaitu kota Tangerang Selatan di tahun 2008. Banyak masyarakat, banyak tokoh yang meminta saya untuk ikut sebagai daerah baru. Ayo Bu, maju sebagai wali kotanya, wali kota baru di sini. Saya banyak berpikir, apalagi saya pernah tidak menang ya. Jadi kan itu banyak hal yang perlu saya pikirkan segala macam semuanya.
Tetapi bekal saya pada saat saya kampanye dan juga pada saat pilkada kabupaten dan juga di Tangerang Selatan, itulah yang mendorong saya untuk ya udah, kesempatan ini nggak pernah datang 2 kali. Masyarakat masih terus meminta saya untuk maju, dan saya merasakan betul pada saat saya kunjungan untuk kabupaten banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat. Tapi karena saya tidak jadi, maka saya hanya tulisan catatan tangan saya saja. Apa yang bisa saya sampaikan kepada yang terpilih. Tetapi pada saat saya ikut kontestasi dan alhamdulillah saya menang, maka apa yang didengar aspirasi dari masyarakat saat saya kampanye itu saya bisa wujudkan. Saya bisa wujudkan apa? Karena saya punya kewenangan secara undang-undang sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, yang dirumuskan dalam RPJMD, program jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan apa yang saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan langsung pada saat saya kampanye di masyarakat zaman kabupaten dan zaman kota Tangerang Selatan. Jadi saya merasa betul bahwa ada manfaatnya dan ada hikmahnya, dan saya meyakini jika Allah menentukan di saat, waktu, dan tempat yang tepat, maka itu akan jalan. Jadi saya merasakan betul pada saat pilkada Tangsel saya bisa berbuat banyak hal karena memang banyak pelajaran dari pilkada Kabupaten Tangerang maupun juga pada saat kontestasi pilkada di provinsi waktu itu. Tapi kan sebagai kontestan yang kalah gitu ya, dari segi mental, dari segi materi, itu pasti ada rasa lelah gitu. Ketika kemudian Ibu mau maju lagi, apa yang Ibu ingat waktu itu yang membuat Ibu kemudian oke deh, coba lagi deh gitu. Ya, itu dari awal itu saya udah bilang saya udah enggak lagi gitu kan, tapi silaturahmi masih, dan masyarakat terus mendorong saya, mendorong, ayo Bu, ikut lagi, ikut cobain lagi, banyak hal yang bisa Ibu lakukan kalau Ibu punya kewenangan, katanya gitu kan. Ayo Bu, ini ikut lagi, coba lagi. Setelah saya banyak berpikir, saya ketemu orang, mereka minta saya maju, ketemu orang silaturahmi, mereka minta saya maju, saya bilang. Terus saya berpikir, saya melihat bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Pada saat kesempatan ini ada, kenapa tidak saya coba lagi, dan kita tidak boleh menyerah dalam arti yang penting niatnya. Dan saya merasakan betul bahwa seorang pemimpin itu bukan berdasarkan dari warisan, bukan berasal dari kelahiran ataupun apapun, tapi kemauan, kemampuan, kecakapan, dan kerasnya kemauan. Dan saya merasa bahwa mungkin pada saat wakil pemilihan di Tangerang Kabupaten saya belum maksimal, tapi pada saat saya melihat banyak masyarakat yang terus mendorong saya, padahal saya notabene ada catatan bahwa saya tidak menang atau kalah gitu, tapi mereka masih memberikan kepercayaan, itu yang memotivasi saya. Itu yang memotivasi saya, dan saya merasakan betul bahwa dorongan motivasi dari masyarakat itulah yang memberikan keyakinan kepada diri saya pada saat itu. Ya udah, bismillah, saya coba lagi, saya maju lagi. Siap. Ngegas lagi Bu ya. Nah Bu, strategi apa yang kemudian setelah Ibu refleksikan di pilkada yang pertama di Kabupaten Tangerang kalah, kemudian di Tangsel kita maju sebagai politisi, pasti nggak boleh kosong aja, artinya kita harus punya strategi tertentu. Yang kemudian Ibu rasakan ketika di pilkada di Kabupaten Tangerang itu belum Ibu lakukan, dan kemudian di Tangsel Ibu lakukan dan Ibu menang gitu. Apa itu strategi apa Bu yang kerasnya kemauan dan kepengen kita itu dulu, sama kita suka nggak sih sama apa yang mau kita lakukan. Jadi waktu pas pilkada kabupaten kan saya sebagai wakil, jadi waktu itu kan saya baru dan saya punya pasangan dengan Pak Zazuli waktu itu gitu. Ya udah, sebagai wakil kan kita bekerja silaturahmi dan yang lainnya sebagai wakil. Tapi pada saat di Tangerang Selatan saya sebagai wali kota, calon wali kota pada saat itu harus dari diri kita dulu. Jadi maunya kita nih apa gitu. Jadi pokoknya mau kerja apapun, bukan hanya sebagai wali kota. Mas Tatang mau jadi wartawan kan, jadi apapun ujian cobaannya karena kita kepengen, karena passion kita suka, dan ya udah kita jalanin. Jadi pada saat itu saya merasakan betul bahwa banyak hal yang dititipkan masyarakat kepada saya, tapi karena saya tidak punya kewenangan, saya tidak bisa menjalankan. Ini ada kesempatan lagi, saya ikut kontestasi, banyak hal catatan yang disampaikan kepada saya. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa masuk ke dalam sebuah sistem itu kita punya kekuasaan berdasarkan undang-undang, berdasarkan undang-undang, dan kita punya kewenangan untuk bisa menjalankannya. Dan alhamdulillah ternyata apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, hati saya berbicara, itu bisa saya lakukan selama 10 tahun. Oke. Artinya itu ya Bu yang berbeda kemudian itu ya. Kalau waktu di Kabupaten Tangerang jadi wakil, ya udah kita mungkin banyak ngikut dulu nih gitu. Tapi ketika di Tangsel, wah ini saya yang bakalan calon mimpin nih, jadi otomatis yang ambil kendali adalah Bu Airin sendiri. Ternyata itu yang berbeda dari mentalnya di situ ya Bu. Waktu itu kalau saya boleh tanya, keinginan Ibu apa?
saat itu gitu untuk kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Tangsel. Keinginan Ibu untuk Tangsel sendiri waktu itu tuh seperti apa? Yang pasti kan karena saya tinggal di Tangerang Selatan, terus saya melihat sebagai daerah otonom baru. Saya paham betul kenapa teman-teman, para tokoh, pendiri, penggagas di Tangerang Selatan berkeinginan dimekarkan sebagai daerah otonomi daerah Kabupaten Tangerang. Pertama kan memperpendek jalur birokrasi, karena jarak yang jauh dengan waktu itu dengan Tiga Raksa dan dengan wilayah Ciputat kan pasti akan berbeda, karena masyarakat akan lebih mudah. Kedua, yaitu peningkatan daya saing daerah. Karena kita kan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Apa yang menjadi daya saing bagi daerah baru, kota yang berkembang untuk bisa yang sedang melakukan proses pembangunan untuk bisa lebih baik lagi, dan yang ketiganya tentu tujuan akhir kesejahteraan. Nah, inilah yang mendorong pada saat pertama saya menjabat sebagai wali kota, ini yang harus saya lakukan, dan saya lihat turun langsung ke lapangan banyak hal yang memang belum dilakukan. Mungkin karena rentang jarak yang sangat jauh dan juga belum terjadinya pemerataan pembangunan, sehingga pada saat saya melihat sekitar hampir 70% infrastruktur jalan rusak, jalan lingkungan, jalan kota, dan juga sekolah SD masih SD Impres pada saat itu. Belum ada revitalisasi dan yang lainnya. Puskesmas masih sekitar 3 atau 5 puskesmas. Sehingga pada saat saya turun ke lapangan, saya mendengar aspirasi masyarakat adalah bagaimana perbaikan infrastruktur jalan untuk ada, dan yang keduanya yaitu bagaimana ada sekolahan yang lebih baik. Betul, masih ada sekolah pagi dan sekolah siang. Gedung-gedungnya juga masih belum maksimal, masih ada iuran pembangunan pada saat itu. Dan bagaimana juga puskesmas ataupun pelayanan kesehatan kan penting ya. Pelayanan kesehatan penting. Orang kaya aja bisa jadi miskin karena kalau tidak ada pelayanan kesehatan yang maksimal, karena habis semuanya untuk berobat dan yang lainnya. Maka itu yang saya lakukan, 3 hal itu, membuat fondasi di bidang pendidikan, kesehatan maupun juga infrastruktur. 3 fondasi itu yang awal dibangun memang ya. Nah Bu, kita bicara politik lagi nih Bu. Bu Airin sebagai tokoh yang kemudian terjun ke dunia politik ini sebenarnya punya ini nggak sih Bu, guru atau panutan di dunia politik ini nggak sih Bu? Dan kenapa kemudian memilihnya juga masuk ke Golkar? Apakah karena keluarga besar atau mungkin Bu Airin memang sudah perkenalan Bu Airin dengan Golkar itu sendiri itu sejak kapan gitu Bu? Iya, yang pasti karena keluarga besar kami Partai Golkar ya masuk ke Golkar, masuk ya aja emang begitu kan gitu-gitu. Jadi maksudnya ya udah saya ikutnya di Golkar aja. Tapi kalau untuk panutan politik ya buat saya Bu Megawati ya, biarpun bagaimana, iya Bu Mega. Karena dia perempuan loh. Saya salut dengan pro kontranya beliau. Beliau bisa memimpin sampai dengan hari ini sebuah partai politik yang begitu besar. Dan yang keduanya, selama ini kan presiden perempuan pertama di Indonesia. Presiden perempuan pertama di Indonesia, dan saya melihat bahwa beliau luar biasa di dunia politik. Dan masih menjadi satu-satunya ya Bu ya, belum. Keren, menurut saya keren banget itu. Saya aja megang KPPG seperti ini gitu, beliau kan megang satu partai besar gitu loh. Iya. Justru malah Bu Mega ini menarik ini Bu. Nah, Bu Airin apa yang kemudian, kalau kita lihat Bu Mega itu kan memang salah satu tokoh politik perempuan kuat yang punya. Bu Mega itu kalau dalam pandangan teman-teman media itu kan mungkin ibu yang mengayomi, menyayangi, tapi juga nggak segan-segan untuk menjadi galak gitu. Nah kalau Bu Airin sendiri melihat sosok Bu Mega itu seperti apa dalam pandangan Bu Airin? Walaupun Bu berbeda partai, tapi tidak banyak politisi yang mungkin punya sikap cukup terbuka seperti Bu Airin, bisa mengakui misalnya katakanlah tokoh dari partai politik yang lain, tapi Ibu kan secara terbuka mengatakan itu. Nah Ibu melihat sosok Bu Mega sendiri itu sebenarnya seperti apa? Iya, yang tadi saya bilang luar biasa. Saya aja mimpin kemarin, karena sampai hari ini saya mimpin ketua partai di tingkat Tangsel aja seperti ini gitu kan. Apalagi beliau di tingkat nasional. Saya pegang hanya bidang perempuan aja, bagaimana saya harus mengkonsolidasi, saya mendorong perempuan untuk aktif di dalam partai politik, nggak boleh sungkan untuk masuk dalam dunia politik, kan itu butuh effort kerja keras yang luar biasa. Politik itu sangat berbeda dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan kan kita punya sistem, kita udah punya pasukan yang luar biasa, tinggal kita mau kencang apa enggak sih, kita tinggal mau bergerak cepat atau tidak dan yang lainnya, karena kan sangat dibantu secara pembiayaan, secara SDM, sistem undang-undangnya juga sudah ada. Dan kalau partai politik kan banyak orang yang bergabung secara sukarela bersama-sama untuk dalam satu tujuan, tentunya masuk ke dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi menurut saya ya luar biasa, dan sampai hari ini kan belum ada presiden perempuan di Indonesia. Dengan notabene kita kan masih cenderung pro kontra pemimpin perempuan. Iya.
dengan dinamikanya. Setiap manusia pasti ada kelemahan. Saya ada kelemahan, Mas Atan punya kelemahan. Tapi kan mari kita melihat kelebihan dari seseorang untuk kita ambil pelajarannya untuk bisa lebih baik lagi. Yang tadi Mas Atan bilang, beliau bisa menjadi seorang ibu. Memimpin itu kan seni. Ada saatnya kita baik, ada saatnya kita jadi ibu galak, ada saatnya kita jadi orang yang bijak, ada saatnya seperti apa tergantung kita menghadapi siapa. Itulah di dalam memimpin. Dan saya terus terang ya, Bu Mega, Bu Atut, perempuan-perempuan hebat lah di sini sekarang yang mampu memimpin itu karena tidak mudah. Perempuan memimpin itu sangat tidak mudah. Yang dirasakan dinamikanya selama ini seperti apa, Bu Airin? Menjadi seorang pemimpin dan perempuan gitu. Ya kan kita pengen jalanin amanah semuanya seimbang. Seimbang dalam arti kita amanah sebagai seorang ibu dari dua anak saya, amanah sebagai seorang istri, sebagai seorang anak dari ibu bapak saya yang alhamdulillah sekarang masih ada, dan kemarin amanah sebagai wali kota Tangsel. Sekarang saya keamanahin sebagai ketua bidang perempuan di Partai Golkar dan organisasi yang lainnya maupun profesi pekerjaan saya. Mengatur waktu ini kan nggak mudah. Mengatur waktu ini nggak sangat mudah bagi kita. Kalau Mas Tatang udah punya istri belum? Bursa sekaligus dibuka ya. Nitip iklan ya. Tolong dibantu. Belum ada Bu. Kalau kita terasa deh pas apa-apa urusan rumah tangga itu kan ya udah gitu, ada istri di rumah. Nah kalau kita kadang kan agak tergantung partner kita kan, tergantung partner kita seperti apa gitu, dan notabene ya kita harus kerja full, harus mikirin yang di rumah, mikirin semuanya dan pekerjaan kita. Jadi saya salut sekali dengan dia, maksudnya buat teman-teman yang yuk semangat yuk gitu kan, maksudnya dalam arti di politik juga kita bisa jalanin dan mampu semuanya. Yang penting supporting system yang kita bikin di lingkungan kita, baik di keluarga maupun juga di partai politik atau di urusan pekerjaan kita gitu. Nah, Bu Airin kan, Ibu kan tadi mengatakan bahwa harus seimbang tadi itu. Nah, sejauh apa sih Bu? Kemudian kan di sisi lain kita juga lihat banyak kepala daerah ataupun politisi yang kemudian mengatakan full, pengennya kerja gitu, full kerja gitu, mengabdikan diri untuk masyarakat. Tapi kalau kita lihat Bu Airin masih mencoba untuk terus menjaga keseimbangan baik di keluarga juga dan kemudian tetap dengan amanahnya sebagai wali kota kala itu. Sebagai seorang ibu, apakah kemudian ketika keluarga itu berjalan dengan baik, tetap membagi waktu dengan keluarga, ini berimpact apa sih Bu terhadap Ibu sebagai pemimpin waktu itu, sebagai pejabat wali kota? Alhamdulillah, itu yang membuat saya termotivasi untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Untuk bisa kita punya sesuatu yang memberikan manfaat. Karena saya merasakan betul, manakala kita memberikan manfaat untuk orang banyak, jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan balasan dari orang tersebut. Tetapi alhamdulillah ada banyak hal yang keluarga saya, anak-anak saya terima dari apa yang kita lakukan, bukan dari orang itu. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan itu kan seperti itu gitu. Manakala kita berbuat baik, pasti hasilnya juga akan baik. Manakala kita memberikan manfaat untuk orang banyak, kita pun juga akan bisa merasakannya. Dan ini terasa betul. Alhamdulillah dengan kehadiran dua anak saya ini dan juga keluarga besar, ini membantu saya bisa menjalankan semuanya. Mereka menjadi anak-anak yang mandiri, yang saya merasakan betul bagaimana, bahkan saya merasakan mereka yang malah dukung saya gitu loh. Mereka yang dukung saya bukan ya sebaliknya ya, mungkin kalau kita kan kewajiban bagi kita, tapi mereka yang selama ini yang mendukung saya. Kok Ibu di rumah, Ibu nggak kerja, misalnya kan ada gitu sering gitu. Ibu kapan kok tumben datang pagi, Bapak Ibu kok tumben jam segini udah pulang gitu. Jadi mereka mungkin lebih terbiasa saya nggak ada. Iya deh. Ya malah lebih senang Ibu nggak ada. Karena ada Ibu cerewet kali gitu. Bisa jadi kan. Ini gitu ya Bu ya. Nggak tahu lah anak-anak juga. Nah Bu, ini di tahun 2013 ini kan adalah satu momentum yang mungkin cukup apa ya Bu, jadi satu tantangan untuk Ibu secara pribadi, karena di keluarga sedang tertimpa masalah ya, ini cukup sensitif kasus korupsi waktu itu Bu Atut, dan juga Pak Wawan juga terkena saat itu. Nah, tapi Bu Airin gimana waktu itu cara menghadapinya? Ini yang menarik sebenarnya. Ketika saat itu Bu Airin masih harus memimpin, tapi juga di sisi keluarga sebagai support system Ibu juga harus terkena masalah yang besar, kita bisa bilang seperti itu. Itu seperti apa sih? Saya meyakini ada ujian dari Allah, dan mudah-mudahan saya dan keluarga lulus ujiannya dan mendapat hikmahnya semuanya. Saya merasakan betul suasana 2013 seperti apa. Tapi saya bersyukur, beruntung bahwa Allah Tuhan kasih ujian ini, udah kasih bantalan buat saya gitu.
Jadi dalam arti bahwa banyak hal yang saya pertanyakan. Saya maju pilkada 2011 tujuannya adalah bagaimana saya punya kewenangan, kewenangan untuk bisa apa yang diinginkan masyarakat bisa saya lakukan, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak menyenangkan semuanya. Tapi kok ujungnya seperti ini gitu. Ada banyak pertanyaan dalam diri saya. Tapi satu hal, kita nggak boleh nangis kan depan wartawan, karena sekalinya ada rame aja. Sama Allah aja gitu kan, nangis sama Allah, kalau wartawan senyum aja, senyum aja. Nah, jadi saya merasakan betul, dan satu hal yang menurut saya pada saat itu yang banyak membantu pertanyaan-pertanyaan saya ini, jawabannya selalu disampaikan lewat anak-anak. Sering teman-teman wartawan tanya, misalnya pada saat kenapa ya Allah kok ke saya, kenapa begini, kenapa begini, pasti ada banyak pertanyaan di situ. Selalu ada jawabannya. Kenapa Bu? Ibu sedih, Ibu apa? Gifari anak saya besar. Dengan entengnya mungkin ya, walaupun dia mungkin lupa ya gitu, tapi kadang-kadang dia suka apa pada saat kenapa Bu Ibu sedih, kenapa Bu Ibu nangis, katanya kenapa, kan mungkin kalau depan mereka bisa kelihatan gitu kan, kenapa Bu, udah Bu nanti insya Allah yang bikin senang Ibu Kang, sambil dia nyantai aja gitu, saya langsung ya Allah gitu kan. Terus misalnya Gevira dengan gayanya, alhamdulillah ada ibu bapak saya yang di rumah selalu mendoakan saya, mensupport saya. Dan pada saat saya turun ke lapangan, terus terang Mas Tatang, pada saat 2013 saya turun ke lapangan, saya ketemu dengan masyarakat, saya acara kegiatan apapun yang saya lakukan adalah bagaimana saya bekerja secara maksimal. Dan mereka meluk saya, mereka doain saya, Bu tetap kuat, sabar ya Bu, bismillah. Saya merasakan betul pada saat titik tertentu saya pengen berhenti sebagai wali kota. Terus Mas Tatang, saya pengen berhenti jadi wali kota pada saat itu, karena saya nggak ini kok, tujuan saya ikut kontestasi pilkada menjadi kepala daerah kan bukan ini gitu kan. Kalau kayak gini ya udah, buat apa saya berhenti aja gitu kan. Tapi pada saat saya di titik tertentu seperti itu, masyarakat malah mensupport saya, masyarakat malah mendukung saya, mereka mendoakan saya dengan penuh keikhlasan. Saya terasa ikhlasnya mereka meluk saya seperti apa, ibu-ibu di lapangan, mereka bercerita dan mereka mendukung saya, sehingga saya mendorong motivasi untuk saya bekerja, memberikan manfaat untuk orang banyak. Urusan ujian ini yang penting kita lulus ujian dari Allah, ambil hikmahnya sebagai bentuk hal yang mungkin Allah mengingatkan kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya. Padahal waktu itu ini juga ya Bu ya, mungkin mau datang ke lapangan aja udah mikir, aduh masyarakat lihat saya kayak apa ya. Ada ketakutan itu sempat muncul? Ada rasa nggak percaya diri pernah. Terus terang ya, biarpun bagaimana kan ada rasa, kebayang nggak media begitu menyoroti kita, orang melihat kita seperti apa. Tapi ternyata pas turun itu yang keajaiban yang saya terus terang ya, saya rasakan bahwa mana kalau Allah memberikan ujian, ada bantalan yang Allah sudah siapkan, Tuhan yang sudah siapkan buat saya. Mereka malah meluk saya, mereka malah mendoakan saya, dan mereka memotivasi saya, menyemangat saya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah lupa buat masyarakat Tangerang Selatan yang Tangsel, warga Tangsel ini. Ada warga Tangsel. Iya, rekan kita ini. Sip. Nah Bu, waktu kejadian itu suami kena, kemudian kakak ipar kena, dan semua menyorot ibu kala itu. Ada rasa kesepian nggak sih Bu waktu itu? Dan siapa mungkin orang yang waktu itu paling dekat menyemangati ibu? Saya merasa nggak kesepian malah, karena ibu bapak saya malah tinggal di rumah sampai hari ini. Malah itu yang membuat saya tenang. Saya kembali menjadi seorang anak yang bisa bermanja-manja, dan tanda kutip bermanja dengan orang tua, karena pada saat saya nyampe rumah, yang biasanya saya sebagai ibu, sekarang sebagai seorang anak di rumah saya sendiri gitu kan. Saya merasakan betul itu. Dan juga saya melihat kedua anak saya dengan gayanya, caranya mereka, Gevira, mereka ya walaupun anaknya begitu, tapi mereka memotivasi saya. Yang tadi saya bilang, kayak Gevira dengan penuh keceriaan dia, pada itu masih kecil ya, masih kecil, dan yang memotivasi saya, mendorong saya. Dan pas pilkada yang kedua pun juga sama, 2016. Terus terang pada saat pilkada yang kedua, saya ragu untuk maju lagi dengan kondisi saya kemarin seperti itu gitu kan. Saya ragu untuk maju, saya berpikir ulang, karena menjadi seorang kepala daerah itu kan tidak mudah, apalagi dengan kondisi saya. Tapi pada saat saya tanya ke anak saya tanya, Kang, ini banyak orang yang minta ibu maju lagi, hasil survei ibu bagus, partai juga banyak yang mendukung ibu, ini gimana ya Kang? Ibu bingung. Tapi di satu sisi ibu kan nggak mau berhenti kemarin di 2013, karena pada saat ibu terpilih terus ibu berhenti kan nggak bagus juga, karena saya harus menyelesaikan amanah saya ini. Nah ini ada pilihan nih, maju atau enggak gitu. Nah terus pada saat itu sambil acara Car Free Day, saya ingat betul acara Car Free Day di Bintaro, dia nggak pernah mau nemenin, sekarang mau nemenin. Biasanya yang dia anak SMA lah, anak ABG kan nggak mau sama ibunya biasanya kan gitu ya. Dia ikut sama saya, terus
nggak apa-apa Bu, ikut aja. Pas dia lihat kan banyak ibu-ibu yang foto-foto sama saya dan sebagainya, ikut aja Bu, teman-teman kakak banyak kok yang tinggal di sini. Bilang ibu bagus, maju aja Bu. Di situ yang buat ya udah Bismillah, siapa tahu kalau saya bisa baik dan anak saya, kedua anak saya bisa berdiri dengan bisa nggak ini ya, bisa jalan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bersama-sama, tentunya bukan hanya saya saja tapi juga anak-anak saya gitu. Ya, justru waktu itu akhirnya mendapatkan kemantapan itu justru di hari itu, Car Free Day itu ya Bu, ya bisa jawab. Kalau dulu 2011 maju karena banyak yang tokoh dorong terus, istiharoh saya banyak hal yang bicara bahwa sok ini kesempatan nggak pernah datang lagi, tapi pada saat 2016 terus terang ucapkan kata-kata kalimat Gifari itu yang memotivasi saya. Bismillah, anak saya nggak pernah muji sedikit pun sama sekali, dia dengan gaya cueknya anak laki-laki, tapi pada saat itu ikut aja Bu, Bismillah, nggak apa-apa, banyak teman-teman kok yang bilang ibu bagus. Tumben dia bilang saya bagus, yang biasanya dia bilang ibu jelek enggak, ibu aja GR, biasanya gitu aja gitu. Dengan gayanya dia lah gitu, tapi pada saat itu dia bilang ya udah Bismillah. Jarang ya, walaupun Dirka bilang kakak nggak tahu ibu ngomong gitu, rasanya ingat dia nggak ingat gitu. Nah Bu, tadi menarik dengan popularitas Ibu dengan si Gifari dan siapa Bu yang satunya lagi? Gifira. Anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau secara Ibu sendiri di rumah sebenarnya lebih dekat sama yang mana? Atau sama dua-duanya? Alhamdulillah sih dua-duanya. Dua-duanya juga walaupun adik kakak beda-beda. Beda. Ini jadi parenting. Calon Bu, macam calon. Pertanyaan titipan Bu. Ya, yang pasti mereka punya karakter masing-masing. Gifari kakang dengan kecuekannya. Dengan gaya nyantainya banget lah gitu. Gifira dengan penuh cerewet dan yang lainnya, yang dia ekstrovert, dia menunjukkan kalau dia suka, kalau dia nggak suka. Kalau Gifari anaknya lebih cenderung diam. Tapi kita rasakan pada saat tertentu kayak kejadian misalnya 2013 atau misalnya kemarin Gifira pada saat nyari sekolahan, kuliahan, terasa betul seorang kakak yang luar biasa. Mereka suka bercanda sama Gifira, anaknya punya kakak laki-laki. Iya. Tapi mereka juga terbuka nggak Bu, tuh masalah asmara ini kan anak-anak ini udah kadang ya gitu saya bilang balik lagi. Kalau Gifira cenderung terbuka, kalau Gifari enggak, tapi cerita sih. Karena saya berusaha belajar dari pengalaman saya sebagai anak dari orang tua saya berusaha menjadi teman, kawan dan sahabat buat Gifira yang walaupun mungkin tidak selamanya kawan sahabat yang menyenangkan dan menyebalkan karena ibunya. Iya. Nah, kita ngomongin Tangsel ini Bu. Ibu sebagai wali kota pertama di daerah yang waktu itu belum masih di dalam perkembangan itu, apa sih Bu tantangan terbesarnya waktu itu? Yang pasti sebagai daerah baru, infrastruktur belum siap, SDM juga belum ada. Kalaupun ada, semua orang karena daerah baru pada pindah-pindah tuh. Jadi yang saya rasa terus terang ya, yang ini belum pantas jadi misalnya kepala dinas, eselon 3A atau 3B ini udah menduduki di posisi ini gitu kan. Tapi kan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena bagi saya ini adalah aset juga dengan segala kekurangan kelebihannya, ini adalah potensi dan aset. Maka PR tantangan terberat pun juga salah satunya adalah reformasi birokrasi. Sebagai daerah baru, PAD waktu itu baru 125 miliar gitu kan, kita belum punya kantor wali kota masih di kantor kecamatan gitu kan. Akhirnya saya membuat skala prioritas sesuai apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan pada saat saya kampanye. Jadi itu yang buat saya, makanya kenapa tadi saya bilang di awal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Biaya masih mahal pada saat itu, sehingga uang pangkal saya hilangkan. Dan sekolah gratis dalam arti biayanya ditanggung kita APBD, tetap kan pakai uang APBD kita, cuman tidak ada lagi iuran iuran bulanan dan juga uang pangkal yang masuk waktu itu masih 1 juta, 2 juta, 3 juta dan yang lainnya. Saya bangun sekolah-sekolah dengan 2 lantai dan 3 lantai. Terus di bidang kesehatan sama, dari puskesmas 5 sekarang menjadi 35 puskesmas dan kita sekarang punya 3 rumah sakit. Infrastruktur ya di jalan lingkungan, jalan perkotaan, karena banyak orang kan warga Tangsel ini kan tinggal di Tangsel, kerjanya di Jakarta gitu kan. Jadi kalau jalannya masih rusak, mereka naik motor, Bu, shock breakernya cepet rusak nih Bu, karena jalannya banyak berlubang dan yang lainnya. Sehingga kita perbaiki itu sehingga mudah-mudahan bisa memudahkan masyarakat melakukan aktivitas dan kegiatan. Sehingga saya fokus di situ dengan konsep Tangsel sebagai rumah kita bersama.
karena terus terang buat saya Tangsel ini kan daerah perumahan pemukiman. Ya. Saya ingat betul saya menjadi wali kota, Perda RT RW sedang kita susun. Sehingga yang Pondok Cabe yang tadinya mau dibikin mall dan yang lainnya saya pertahankan tetap menjadi sebuah lapangan terbang Pondok Cabe gitu kan, karena biarpun bagaimana suatu saat kelak nanti orang akan butuh sebuah moda transportasi. Dan juga pada saat perumahan pemukiman 70% kita pertahankan, tidak ada pabrik banyak yang masuk karena polusi. Kebayang nggak kita habis kerja dari luar terus masuk ke wilayah lingkungan yang secara kenyamanannya juga nggak enak, sehingga akhirnya konsep yang pertama itu menjadikan Tangsel sebagai sebuah kota madani, kota yang mandiri, damai dan asri dengan visinya Tangsel rumah kita bersama. Baru periode kedua kita membuat Tangsel sebagai rumah dan kota kita bersama, dan tentu kita berbagi antara program kegiatan di provinsi maupun juga yang ada di pusat. Ya. Tapi benar sih Bu, udah mereka kerja ke Jakarta gitu kan, tempat daerah industri perkotaan, balik ya. Kalau misalnya terlalu banyak, kalau terlalu banyak perusahaan masuk dan lain sebagainya kan ingin menciptakan situasi yang tidak. Nggak apa-apa, kalau perusahaan yang nggak polusinya Selama banyak nggak polusi, masalah. Bahkan itu kan menimbulkan multiplier efek, manakala kan terasa tuh. Kalau ini ada teman-teman yang orang Ciputat ya, arah Tangsel, ya kan? Senin Jumat nggak macet. Tapi Sabtu Minggu yang macet, benar kan? Jadi kan akhirnya yang macetnya Senin Jumat di Jakarta, tapi Sabtu Minggu macetnya di Tangerang Selatan. Tapi kan ada banyak restoran sekarang, ada banyak hal lain sehingga Sabtu Minggu nggak kemana-mana, tapi aktivitasnya ada di Tangsel. Nggak apa-apa nyari uangnya di luar, tapi menghabiskan uang gitu. Nah Bu, kita juga lihat bahwa Tangsel ini selama Bu Airin menjabat 10 tahun, ada dua wilayah yang cukup hype ya, Bintaro dan BSD Bu. Nah, apa saja yang kala itu Ibu kerjakan untuk kemudian emang itu tuh dirancang ada lokasi itu atau kemudian itu sambil jalan aja sih Bu sebenarnya? Gini, Tangsel waktu 2011 APBD-nya hanya PAD-nya 125 miliar. 125 miliar. Kita kalau mengandalkan daerah baru, maka kita butuh investasi. Dan beruntungnya Tangsel itu kita punya 3 pengembang besar sebetulnya, BSD, Alam Sutera, dan Bintaro. Dan juga beberapa pengembang besar, menengah, dan kecil lainnya. Konsep kami adalah perumahan pemukiman 70%. Nah, tapi bagaimana kita terintegrasi? Saya berbagi dengan APBD yang sangat terbatas, bagaimana swasta bisa masuk dengan investasinya. Maka kita dorong iklim investasi, perizinan terpadu, hal-hal yang lainnya, sehingga orang pengusaha bisa datang ke Tangsel dengan suasana yang nyaman. Mereka bisa bekerja, bisa ada manfaat buat masyarakat tentunya. Nah, saya buat klaster dari 7 kecamatan ini, maka yang ada di wilayah BSD, Alam Sutera, dan Bintaro, kita jaga investasinya, sehingga swasta bisa masuk, bikin perumahan, pemukiman, dan yang lainnya. Kita akan ada potensi pendapatan PAD yang lain, yaitu BPHTB. Misalnya BPHTB itu pajak jual beli kan, itu akan masuk ke kita kan, ke kita, dan juga PBB-nya itu akan masuk ke potensi daerah kita. Dan juga untuk yang ini kita akan subsidi ke daerah yang tidak ada perumahan pemukimannya. Maka kita akan bangun yang tadi saya sampaikan, kita bangun untuk jalan lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Kita bangun untuk jalan kota yang tanggung jawab pemerintah kota. Kita bangun sekolahan, sekolah negeri gitu kan. Kita bangun rumah sakit negeri. Dan investasi rumah sakit swasta juga ada banyak, Tangerang Selatan. Kan ada segmentednya. Saya ingat persis bagaimana pada saat bangun 3 rumah sakit di Tangsel, rumah sakit swasta protes. Bu, ini gimana? Saya bilang, nggak usah khawatir, ini segmentasinya akan berbeda. Karena saya mengklaster dari 1,2 juta penduduk yang sekarang menjadi 1,4, bagaimana pelayanan ini bisa merata untuk semuanya. Masyarakat mampu pasti akan datang ke rumah sakit swasta, tapi masyarakat yang notabene tidak mampu, bagaimana kita mendorong untuk bisa punya fasilitas yang lain sebelum ada BPJS dan yang lainnya. Bahkan dulu saya bikin kebijakan program cukup dengan KTP berobat di puskesmas, rumah sakit gratis, tinggal tunjukin KTP aja udah nggak usah bayar. Di swasta sempat kita kerjasama, itu pun juga sama, manakala ada kecelakaan atau apa masuk ke swasta kita akan langsung bayarkan. Tapi kalau sekarang sudah ada iuran jaminan kesehatan nasional sehingga terkonversi ke BPJS. Saya termasuk yang di awal agak protes nih, persoalan KTP nggak bisa dipakai lagi karena kan tadinya mudah, sekarang agak berbirokrasi. Tapi karena itu kebijakan nasional, mau tidak mau harus kita ikuti. Yang penting BPJS sama baiknya dengan apa yang pernah kita lakukan dengan program lokal kita kan, program lokal kita. Nah Bu, kalau tadi Ibu bilang bahwa anggaran untuk membangun Tangsel itu memang 125 miliar itu angka yang kecil ya Bu, kalau kita bicara APBD soal 1,2 triliun. APBD 1,2 triliun. Dan membangun iklim investasi juga tentu
nggak mudah gitu. Ibu harus berkoordinasi juga sampai ke provinsi dan juga pemerintah pusat. Kuncinya di situ apa Bu yang membuat Ibu sebagai pemimpin waktu itu kemudian bisa menarik untuk ya investor, bisa kemudian mengakomodir semua stakeholder dan berjalan gitu. Ya, alhamdulillah terakhir kan sebelum Covid kita mencapai 2 triliun untuk PAD kita. Yang pasti kuncinya reformasi birokrasi, pelayanan publik. Pelayanan publik untuk investasi ya. Siapapun mau jelek mau bagus, pelayanan itu yang punya cuma satu di pemerintah. Contoh bikin KTP, emang ada di swasta bikin KTP kan nggak ada. Jadi mau gimana pun susah pasti orang akan datang ke kita pemerintah. Apalagi di investasi pada saat perizinan dan yang lainnya. Bagaimana orang meyakini ada 3 hal, ada beberapa hal kan, lebih dari 3 hal. Yang pasti kepastian kan, orang investasi itu kan pasti secara hukum, regulasi aturan ketentuan, pasti secara biaya, dan pasti secara waktu. Ini kan yang akhirnya orang lari nggak berinvestasi itu akibat 3 hal ini menurut saya. Jadi makanya oleh karena itu saya dorong bagaimana kita membuat sebuah aplikasi, karena sekarang udah ASS, sebelumnya kita bikin sendiri aplikasinya, sehingga orang bisa tahu berkas itu udah di mana, di meja Mas Tatang kah, di meja saya kah, atau yang lainnya. Dari awal saya tidak pernah mendatangani perizinan bertahap ya. Waktu awal masih ada beberapa yang saya tanda tangan izinnya, tapi di tahun kedua itu saya kasihkan semuanya ke ke dinas terkait, yaitu BPOM PTSP, sehingga itu untuk menciptakan iklim investasi nggak usah lagi tanda tangan ke saya, yang penting persyaratan dipenuhi, maka itu akan bisa dijalankan. Seringkali banyak, apalagi di Tangsel kan banyak tokoh besar ya, nasional di Tangerang Selatan, Bu Irin saya bikin IMB ini lama amat nih gitu ya. Oh izin Pak, saya cek dulu nomor registrasinya ada nggak Pak, ini pokoknya alamatnya di sini. Pas saya cek, karena kita sudah berbasis web, berbasis online, orang bisa melihat, saya sampaikan, Pak Bapak belum masuk ke aplikasi kita, itu berkasnya dari mana? Oh iya, masih di orang lain yang saya minta bantuin. Banyak kejadian seperti itu sebetulnya, sehingga transparansi penting. Dan yang keduanya tentu kita bisa mengetahui apa yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas program kegiatan apa sih yang harus kita dahulukan dengan keterbatasan anggaran kita, dan apa yang dimaui masyarakat, itu penting juga. Jadi pada saat saya ingat persis dulu di awal saya jadi wali kota kan lagi musim booming bikin taman kan, taman ini. Saya sempat didorong, ayo Bu Irin bikin taman. Taman perlu di Tangerang Selatan, ruang terbuka hijau sangat penting diperlukan, tapi dengan uang yang terbatas, kita sekolahan masih sekolah SD Impres, rumah sakit belum ada, puskesmas belum ada, terus jalan-jalan masih rusak. Saya harus membuat skala prioritas ini gitu. Ibarat seorang ibu, anak mah maunya A, B, C, D kan, anak mah maunya jalan-jalan, anak mah mau beli sepatu, anak mah mau beli apa, tapi uang kita yang terbatas, maka kita dahulukan prioritas dan bagaimana berbagi dengan swasta untuk bisa melakukan proses pembangunan pada saat itu. Itu kunciannya Bu ya. Nah tadi Bu bilang banyak orang besar yang tinggal di Tangsel. Ini jadi tekanan karena dipantau atau justru jadi berkah nih buat saya malah jadi berkah, alhamdulillah. Oh iya, senang buat saya. Karena apa? Karena bagi saya kritikan, saran itu menjadi suatu hal yang positif. Tapi kritikan dan saran kita cari solusinya. Karena ada orang yang punya kewenangan besar secara misalnya orang nasional, orang provinsi tinggal di Tangerang Selatan, maka komunikasi itu jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah, sehingga pada saat ada persoalan dan masalah kita bisa mengkomunikasikan secara langsung, dan kita bisa minta bantuan, ujungnya kita minta tolong ini untuk bisa diselesaikan dan yang lainnya, tentu dengan kewenangan masing-masing ya. Jadi malah justru sebagai berkah senang. Gitu ya. Malah semakin banyak kita dilihat, semakin banyak dipantau, maka insya Allah mudah-mudahan kerja kita jadi benar. Oh iya, luar biasa, mantap. Nah ini Bu, ini kan dibalik kemegahan kota Tangsel, saya 2019 itu kan juga sempat liputan di sana tuh Bu. Ada Polres tuh menyampaikan bahwa salah satu sisi gelapnya adalah bahwa waktu itu banyak sekali kasus pembuangan bayi ya. Mohon maaf. Nah, tapi kalau Ibu melihat itu mungkin salah satu aja dari permasalahan yang ada menjadi sisi gelap Tangsel sendiri. Apa aja sih Bu sebenarnya yang menjadi sisi gelap kota Tangsel yang mungkin banyak orang kita nggak tahu gitu? Bagi saya itu bukan sisi yang gelap ya, tapi merupakan sebuah keunikan tertentu. Karena Tangsel itu kan bagian dari daerah yang berbatasan dengan ibu kota provinsi, ibu kota negara ini, DKI Jakarta.
dan kita tahu persis bagaimana Tangsel dengan dinamikanya yang sangat luar biasa. Salah satu yang saya itu yang karena di Polres Tangsel, ya saya dorong untuk Polres ada itu kan kita, karena saya merasakan bahwa masyarakat mesti aman dan nyaman. Salah satunya adalah bagaimana ada Polres, karena waktu itu kan masih di Tiga Raksa kabupaten, tapi pada saat dekat akan mudah dalam bentuk pelayanan. Karena kan ibaratnya kalau kriminal itu kan gunung es, kalau ketahuan baru kelihatan banyak, padahal sebetulnya kalau nggak ketahuan juga ada banyak juga kan sebetulnya. Nah, salah satu hal yang membuat termotivasi adalah angka kemiskinan, walaupun di bawah 1,6%, 1%-an ya, terendah di antara kabupaten kota seluruh Indonesia, bahkan kan Tangsel pernah menjadi daerah otonom terbaik seluruh Indonesia. Tapi itu adalah sebuah hal yang tantangan, karena banyaknya pendatang yang datang ke Tangerang Selatan. Jadi nggak akan pernah mungkin bisa menjadi 0% jika urbanisasi terjadi akibat dari banyak orang yang datang tanpa skill ataupun kemampuan. Nah, tanpa skill kemampuan yang baik itu akan menjadi beban bagi kota, sehingga akan menimbulkan kriminalitas. Makanya kenapa kemarin tuh saya jadi ketua APESI, saya dorong dana kelurahan ini ada gitu. Jangan berpikir karena misalnya daerah kota besar udah mandiri dan yang lainnya nggak butuh lagi dana kelurahan, cukup dana desa saja. Padahal banyaknya perpindahan penduduk itu kan ke wilayah perkotaan, angka kriminalitas pun juga tinggi, sehingga perhatian pemerintah pusat terhadap daerah pun juga tidak boleh dikotak-kotakan antara desa dan kelurahan. Menurut saya harusnya sama, walaupun mungkin secara angkanya tidak begitu sebesar di desa ya, tapi minimal perhatian lah terhadap anak itu sama, karena itu akan terus memotivasi kita untuk bisa bekerja secara maksimal kepada masyarakat dengan keterbatasan tentu dengan anggaran yang kita miliki di daerah kita masing-masing. Iya. Nah, kalau bicara kriminalitas di Tangsel itu apa aja Bu yang kemudian terjadi di situ karena akibat tadi Bu bilang angka kemiskinan dan kemudian memicu kriminalitas. Apa aja sih Bu kasus yang banyak terjadi di Tangsel Bu? Iya, biasanya kan banyak rumah yang ditinggal gitu kan, terjadi pencurian dan hal-hal yang lainnya. Datanya kan ada di Polres Tangsel. Itu yang biasanya saya dapat informasi pada saat kita rapat Forkopimda. Apalagi pada saat misalnya menjelang Lebaran. Orang kan banyak yang meninggalkan Tangsel, banyak yang pulang kampung gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk komunikasi. Tapi saya merasakan betul kok, walaupun berbatasan dengan Jakarta sebagai daerah metropolitan, keguyuban kekeluargaannya itu ada banget Mas Atang. Dan itu terasa pada saat COVID-19 kemarin penanganannya. Gimana itu? Mungkin bisa diceritakan. Pada saat teman-teman daerah lain bikin sekat, ada posko, berapa posko ya, saya cuma 6 atau 7 waktu itu. Karena Tangsel ini kan banyak jalan tikus, jalan kecil, jalan lingkungan, jadi gimana saya mau nyekatnya gitu kan, sama aja gitu kan. Akhirnya saya berpikir lebih lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan aktivitas dan juga partisipasi aktif masyarakat di tingkat RW. Jadi sebelum ada PPKM kayak sekarang ini di Tangsel, kita udah bikin sebetulnya. Jadi masing-masing ada posko RW. Jadi ada kan karena klaster komplek-komplek perumahan gitu kan, yang di perkampungan pun juga ada keguyuban antar RW-nya. Jadi bagaimana orang keluar masuk itu komunikasinya di levelan RW. Terpantau. Gitu ya. Jadinya pada saat misalnya ada yang positif, mereka melaporkan dan menyampaikan bagaimana mereka guyup, gotong royong, masyarakatnya pada saat itu lagi isoman pada kasih bantuan gitu kan. Alhamdulillahnya bahkan saya secara APBD tidak menggunakan dana APBD untuk bansos. Kita dapat bantuannya dari kementerian dan juga partisipasi dari masyarakat. Dan kalau mau minta ya pasti ada rame aja ya, saya nggak dapat, ya mungkin nggak dapat juga semuanya gitu. Tapi kan pada saat tertentu ada hal bagaimana itu saling diisi antara kita pemerintah dengan pemerintah pusat maupun juga partisipasi dari masyarakat. Jadi dalam hal ini makanya kenapa angka kemiskinan pun juga masih sekitar 1%, ini pun juga terendah akibat dari urbanisasi biasanya. Bahkan malah justru saling support ya Bu antar warga, karena ada beberapa wilayah yang justru malah ditinggalkan kan Bu, teman-teman yang sedang COVID itu malah justru kadang mendapatkan stigma dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi di awal pernah terjadi. Atau saya ingat persis bagaimana pada saat orang tuh malu kan mau makamin aja mereka nggak mau ketahuan gitu kan, karena takut ada apa-apa dan hal yang lainnya. Dan ada di satu sisi saya mendorong bagaimana partisipasi para RT RW ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa dorongan mereka untuk bisa sembuh adalah motivasi dari lingkungan sekitar, orang terdekat. Karena saya melihat bahwa bagaimana kepedulian masyarakat Tangsel ini luar biasa itu. Jadi bukan justru harus tertutup dan merasa
ini ya Bu ya. Levelan para RT RW-nya luar biasa. Jadi pada saat ada masyarakat yang kontra terhadap ini, mereka bagaimana mendatangi, mereka meyakinkan, atau misalnya kesulitan mereka berkoordinasi dengan puskesmas tempat dan yang lain, itu Untuk terjadi di mengedukasi. level kecil. Jadi saya juga mudah untuk bisa melakukan pemantauan Monitoring, bagaimana untuk yang tertular dan tidak tertular dan yang lainnya gitu. Oh iya. Salah iya, satu iya. hal yang kenapa saya bikin glamping untuk rumah lawan COVID Tangerang Iya, Selatan itu. Jadi kalau saya lihat kalau bikin Tanun Ciatan itu kan biar orang sakit itu yang itu nggak tambah stres. Iya. Itu pengalaman juga dari ibu saya yang positif COVID di awal dan ajudan. Oh. Saya nanya, gimana sih rasanya jadi orang COVID paling nggak enak tuh apa diinikan sama orang katanya gitu. Jadi dari Iya. situ yang membuat saya akhirnya oh ya udah berarti harus imunnya yang naik kan biar tidak terkena COVID. Iya. Nah, terakhir soal Tangsel Bu, merasa Tangsel ada yang berubah nggak Bu? Baik positif atau negatif setelah beberapa Ibu meninggalkan jabatan Ibu sebagai wali kota. Sekarang tuh perubahannya ke arah positif atau negatif Bu? Insya Allah ke positif ya. Tetap Karena positif ya. seharusnya kan yang melanjutkan kan wakil wali kota Iya, wakil selama ya, 2 Amin, periode. amin. Harusnya bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan Ya. selama 10 tahun dan mengevaluasi memang pasti nggak sempurna, ada kekurangan. Nah yang kekurangan itu yang harusnya terus digenjot sampai dengan oleh pasangan yang sekarang Pak Ben dan juga Pilar untuk bisa menyelesaikan program-program kegiatan dalam jangka waktu sampai dengan 2024. Nah, kalau kita bicara soal evaluasi Bu, setelah Ibu turun tuh ada nggak sih Bu beberapa hal yang mungkin aduh ini belum kepegang ya sampai saya akhirnya turun ya, semoga bisa dilanjutkan lah. Kalau ada itu apa? Ada persoalan sampah. Oke. Ya, terus terang bagi saya dari awal saya menjabat sebagai wali kota, kita diyakinkan oleh pemerintah pusat pada saat itu bahwa kita bikin TPA Cipecang dengan konsep sanitary landfill. Nah, saya melihat bahwa untuk wilayah Tangsel yang luasnya hanya sekitar 150 km persegi, kepadatan penduduknya dari 1,2 sampai dengan 1,6, tanahnya nggak pernah luas-luas, maka harus gunakan teknologi. Kalau sanitary landfill kan masuk terus udah gitu disimpan, tanam, nanti jadi gunung, terus nanti pindah lagi. Nah, itu yang saya sempat agak khawatir di situ dan ternyata kejadian bahwa kita tidak punya TPA yang ideal. Dan alhamdulillah saya termasuk kepala daerah yang bisa sekolah, bisa lihat di tempat di negara-negara lain ataupun di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bagaimana penanganan sampahnya. Kuncinya satu untuk Tangsel itu, teknologi. Nggak bisa enggak, harus ada teknologi karena dengan keterbatasan dari tanah. Sedangkan sampah kan nggak pernah libur. Orang libur lebaran sampah malah tambah banyak. Jadi bagaimana sebetulnya dengan teknologi ini bisa mereduce, mengecilkan dan juga ada pemilahan dan yang lainnya dan tetap menurut saya teknologi. Ini yang menurut saya kemarin sangat-sangat terbatas, apalagi pada saat saya lagi kencang-kencangnya untuk investasi ada orang menggunakan tenaga listrik ya. Kita termasuk Perpres yang dibuat oleh Pak Presiden Pak Jokowi saat itu sempat tertunda karena COVID sehingga akhirnya tidak bisa selesai. Itu yang belum selesai dan harapannya akan mudah-mudahan ya, Bu, dan menurut saya penanganan sampah baiknya di level provinsi. Saran okay. saya ya dengan otonomi daerah ini air dan sampah menurut saya itu harusnya tingkat provinsi. Soal PAD kan silakan berbagi saja kan urusan retribusinya karena nggak mungkin kayak saya waktu kesulitan nyari sampah saya minta tolong ke tetangga sebelah Kota Tangerang ada perda larangan membuang sampah desa sebelah, saya tanya ke yang lainnya agak kesulitan juga, mereka juga udah penuh yang lainnya, berarti kan ini sesuatu yang memang harus dinaikkan ke levelan tingkat provinsi atau pusat. Nggak bisa hanya levelan kota atau kabupaten yang mengurusi urusan sampah. Plus juga demikian dengan air. Air kan satu intake-nya sama, misalnya sungai. Ini nggak tahu nih pro kontra teman-teman sepakat atau tidak ya. Tapi terlepas aku saya mulai belajar pengalaman 10 tahun, intake-nya sama kok, sungainya sama. Tapi kota ini ada bikin air bersih, kabupaten ini bikin air. Kenapa sih nggak dibikin di satu provinsi atau nasional? Tinggal disalurkan, tinggal perbagian PA-nya seperti apa? Terpusat gitu ya Bu ya, jadi nanti tinggal bagi-baginya. Kayak ada ini khusus gak sih Bu dari Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh misalnya, Pak Erlangga ini ada Bu Airin gitu, terus Pak Surya ya bisa ini cocok ini sama Pak Sahroni cocok nih sebenarnya kayak gitu-gitu nggak? Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Itu kan pertolongan tertutup. Iya. Nanti saya kalau bilang salah. Iya. Nanti saya tanyakan Pak Erlangga. Bu Airin, anggota DPR atau kepala daerah? Karena bagi saya kan Jakarta bolak-baliknya saya. Antara Bandung, Jakarta, kalau Bepro tambahin satu lagi, Bandung. Iya. Jawa Barat berarti ya? Iya, Jawa Barat, biar tambah seru lagi. Biar tambah seru lagi ya Bu ya? Iya.
Itu nanti yang nyuruh buat itu head Iya benar-benar. Biar tambah seru lagi, tambah pusing lagi kan? Iya.